Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, aku bersyukur ya Bapa, kalau kami mendapat kesempatan beribadah kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus hadir dan layak ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, beri kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga firman yang ditabur pada pagi hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan semua berasal dari Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini mereka masih lebaran, jadi belum bisa datang ke sini. Ya, puji Tuhan kalau saudara tetap hadir di tempat ini. Ya, puji Tuhan, Ibu Capnio sudah sehat, sudah disembuhkan, tapi masih kontrol. Ya, percayalah kita semua pasti sehat ya di dalam Tuhan Yesus. Apalagi saudara berdoa menurut Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kalau kita diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, ada khotbah berseri yaitu iman dan hikmat. Kalau kemarin sudah disampaikan tentang iman, ada 3 kondisi iman, yaitu orang yang tidak percaya. 1, yang kedua orang yang kurang percaya. Yang ketiga, orang percaya seperti biji sesawi yang tumbuh di mana saja, dalam keadaan apa saja dia bertumbuh. Saya rindu kita semua seperti iman biji sesawi yang selalu tumbuh dan berakar, berbuah, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Hari ini kita akan berbicara tentang hikmat, tapi sebelumnya kita akan membaca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Bisa dilihat saudara? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kita belajar tentang hikmat. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber segala hikmat. Ya, saudara, ada seseorang yang diberikan hikmat yang luar biasa, namanya Salomo, saudara. Ya, dia sepanjang sejarah manusia hanya dia satu orang yang mendapat hikmat yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus, dialah yang punya hikmat itu. Itu sebabnya kita boleh meminta kepadanya. Saudara, ketika iman dan hikmat adalah 2 hal yang menjadi satu yang bekerja bersama-sama, maka kita yang menerima hikmat dan iman itu akan mempunyai pengalaman yang luar biasa.
Ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja di dalam diri kita, maka ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi menjadi pengalaman hidup kita, saudara. Nah, orang percaya harus mengalami ini semua. Orang percaya harus mengalami mujizat, orang percaya harus mengalami kesembuhan, bahkan orang percaya mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Allah kita. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita kejar iman, kita minta hikmat kepada Tuhan Allah kita yang memberi dengan luar biasa dan tidak membangkit-bangkit. Dan kita memintanya harus dengan ragu, tidak dengan ragu. Nah saudara, ada beberapa hal yang kita renungkan. Yang pertama, iman itu saudara akan muncul, akan lebih kuat ketika kita mengalami banyak pencobaan. Sebab anggaplah kata Tuhan sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang pertama saudara, kita diuji untuk menjadi orang percaya yang tekun. Amin ya. Bukan orang percaya yang gampangan, tetapi yang tekun. Dalam keadaan apapun dia tetap memuliakan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun dia tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan bentuk agar kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan Yesus. Memang kelihatannya berat saudara untuk menjadi tekun, tetapi kalau kita bisa jalani dengan sungguh-sungguh, maka itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita, menjadi kebanggaan bagi kita bahwa kita menjadi anak-anaknya, murid-muridnya yang tekun. Ujian hidup dalam setiap orang adalah pencobaan-pencobaan. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan jangan ditengking, tetapi minta kekuatan supaya kita menang atas pencobaan-pencobaan itu saudara. Pencobaan itu apabila kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita punya kekuatan yang luar biasa dan kita pasti akan menang, saudara, di dalam melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tidak seorang pun steril, artinya tidak seorang pun yang tidak mengalami akan pencobaan selama dia hidup di bumi ini. Orang Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun, ya, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Ketika dia lapar, ya, dia dapat pencobaan, dia mendapat pencobaan. Kalau iblis mau kasih suatu kuasa yang luar biasa, ya, dia akan mendapat hal-hal yang akan iblis lakukan kalau dia tunduk kepada iblis. Tetapi dia tidak kalah, saudara. Dia tetap menang dalam keadaan apapun. Bahkan iblis pada akhirnya mundur daripada dia. Pencobaan itu berupa yang kita alami adalah seperti kita punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan sakit penyakit. Apapun yang kita alami, saudara, adalah untuk menguji kualitas iman kita. Jadi iman kita harus berkualitas, enggak boleh cuma ya saya orang beriman gitu, enggak, harus berkualitas. Itu sebabnya Tuhan izinkan adanya pencobaan-pencobaan pergumulan supaya kita menang. Jadi pencobaan atau ujian hidup bukanlah hal yang istimewa, tetapi hal yang biasa. Buat orang percaya pergumulan itu biasa. Sebab apa? Sebab kita punya kekuatan, tetapi hal yang diizinkan oleh Tuhan adalah pergumulan-pergumulan kita supaya kita tekun dan menuju kepada kedewasaan iman. Apakah iman saudara sudah dewasa belum? Ya, kalau saudara tekun dalam mencari Tuhan, pasti keadaanmu adalah keadaan yang dewasa di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ujian yang kita alami harus dihadapi dengan hikmat. Nah, ini baru mulai hikmat ya. Ujian yang kita alami harus dihadapi dengan iman, dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri, saudara. Sebab dengan hikmat itu kita bisa mengalahkan, bisa menghadapi ujian-ujian yang kita alami, saudara. Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi apabila, ini ayat
yang kita baca tadi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jujur ya, kita masih kadang-kadang kekurangan hikmat. Ya. Hendaklah ia memintanya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus, yang pasti akan memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara jangan berhenti, jangan tidak minta hikmat. Kita minta hikmat dalam segala sesuatu. Jadi kalau saudara sakit, saudara minta hikmat supaya saudara bisa mengalahkan penyakit itu. Misalkan hikmatnya saudara diberikan hikmat untuk makannya secara teratur, tidurnya secara teratur, makan yang bermanfaat. Itu hikmat saudara yang harus kita kerjakan. Nah untuk itu sebagai orang percaya kita hadapi segala ujian masalah yang hidup kita dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Nanti kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Untuk setiap masalah pasti ada jalan pemecahannya, pasti ada jalan keluarnya, pasti. Karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Pergumulan tersedia, untuk setiap pergumulan pasti tersedia cara untuk menghadapinya, saudara. Jadi kalau ada masalah jangan buru-buru ditengking, suruh minta hikmat supaya kita bisa untuk menangani atau menghadapi masalah yang kita alami. Ketika kita punya hubungan yang baik, yang intim dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus Raja Semesta, maka kita pasti akan menerima hikmat. Ya, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Hal ini saudara akan mendorong kita untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Berapa banyak gereja ini juga mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita bisa kerjakan, tetapi dengan hikmat Tuhan bisa kasih jalan keluar. Seperti contoh beberapa puluh tahun yang lalu gereja kita ini didemo untuk ditutup. Kita nggak punya cara lain saudara kecuali minta hikmat sama Tuhan. Hikmatnya apa? Tuhan bilang kamu berdoa, kalian berdoa. Berdoa berharap kepada Tuhan Yesus saja dan ternyata memang ada jalan keluarnya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada di sini dan lingkungan boleh terima kita, itu karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk berdoa, untuk menang atas segala pergumulan kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan, saudara? Tadi dikatakan kita harus memintanya. Jujur saya waktu pagi-pagi merenungkan, iya ya, kita tuh jarang kali minta hikmat ya. Banyak kali minta berkat, minta kesehatan, minta yang lain, saudara. Jarang kita minta hikmat. Nah coba sekarang kita minta hikmat ya, supaya jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau pagi-pagi kita berdoa, Tuhan Yesus beri ke aku hikmat, supaya aku bisa menjalani hari ini dan menang atas setiap pergumulan kehidupan kami. Saya percaya Tuhan akan memberikannya dan kita akan menang. Mari kita meminta dengan penuh kepercayaan, jangan dengan ragu. Kalau kita minta pada Tuhan Yesus, pasti diberi enggak? Pasti, karena Tuhan bilang mintalah maka kepadamu akan diberi. Jadi Tuhan sudah kasih jalan. Jangan ada keraguan-raguan di antara kita, saudara. Jangan kita bimbang, sebab tadi bacanya orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ya, jadi kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus, udahlah, pokoknya aku percaya Tuhan. Apa yang aku minta pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita minta, pasti Dia memberikan yang terbaik. Sebab rancangannya jauh lebih baik daripada rancangan kita semua. Mulai hari ini, yuk kita minta hikmat kepada Tuhan Yesus ya, untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Hikmat harus diminta dengan iman. Artinya nggak boleh ragu. Ya, minta dengan iman, saudara, bahwa pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Ini ayatnya, hendaklah ia memintanya dalam iman, ayat 6 dan 7,
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yaitu orang yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih minta berdoa supaya kursi-kursi ini diisi dengan orang-orang yang Tuhan kirim, ayo jangan bimbang, amin. Ya, mari tetap percaya suatu kali tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Jadi kursi-kursi yang ditumpuk itu nanti akan digelar semua. Tangga-tangganya akan penuh dengan jiwa-jiwa. Di atas pun akan penuh dengan jiwa-jiwa. Jangan bimbang, saudara. Nah, bagaimana kita membuktikan kita tidak bimbang? Kita membuktikan kita setia hadir di tempat ini. Kita setia beribadah, berdoa di tempat ini. Kalau Tuhan sudah melihat, oh ini anak-anakku setia, sudah cukup ya iman percaya kita, permintaan kita pada Tuhan Yesus, maka kalau dia mau mengirim gampang saja, amin. Kalau dia katakan, ayo orang Bekasi, ayo 100 orang masuk ke GBHT Kudus, mereka berbondong-bondong masuk ke tempat ini, saudara ya. Jadi semua tergantung pada Tuhan Yesus, dan Tuhan memberikan jalan pada kita, harus punya iman dan harus punya hikmat di hadapan Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita doakan pasti akan Tuhan memberikan kepada kita. Untuk setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada caranya untuk kita bisa menghadapinya. Nah, untuk itu saudara, mari kita terus di dalam Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulannya saudara adalah yang pertama saudara, iman dan hikmat harus dimiliki oleh setiap kita. Saudara mau punya iman dan hikmat? Amin ya. Minta iman dan hikmat untuk kita miliki sebagai orang percaya. Caranya dengan membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Komunikasi kita, doa kita, pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita, semua harus kita lakukan saudara, sebagai bukti bahwa kita meminta hikmat dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam hati kita mungkin tidak terucap saudara, tetapi itu pasti masuk dalam rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, sebagai kesimpulannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara harus kuat, ya, saudara harus kuat menerima berkat-berkat Tuhan Yesus, menerima kuasa Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya tambah hari tambah dewasa di dalam Tuhan Yesus. Sebagai terakhir saudara, mari kita minta hikmat pada Tuhan Yesus. Mari kita tekun membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Jangan saudara melihat situasi, tetapi saudara kita semua boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia di Wikipedia ya tentang hikmat. Saya bacakan buat kita semua. Harusnya ada di sini. Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian atau mengenai situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Ya, jadi kalau kita punya iman saudara, maka kita punya kuasa di situ, punya pengertian, punya kemantapan untuk bisa melaksanakan hikmat itu sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita semua. Dibutuhkan orang-orang yang punya hikmat di tempat ini saudara. Kalau saudara punya hikmat, maka saudara ngomongnya nggak asal ngomong. Ya, kemarin sempat orang dipidanakan saudara karena di YouTube dia bilang tentang pemerintahan di Lampung itu sebagai dajjal. Nah itu nggak berhikmat saudara. Tetapi memang orang-orang zaman sekarang kalau nggak dikasih yang seperti itu nggak bereaksi saudara. Ya harus keras sekali. Tapi nggak gitu cara kita. Cara kita kekuatannya adalah dari Tuhan Yesus yang menolong,
menjawab segala doa-doa kita. Nah, doa-doa yang kita naikkan setiap kali ini adalah doa-doa dalam iman dan hikmat kepada Tuhan Yesus. Nanti pada waktunya semuanya terjawab lengkap, saudara, dan kita akan terheran-heran melihat semuanya itu. Sebabnya mari kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau kami diberikan pengertian untuk memiliki iman yang daripada Tuhan Yesus, untuk menerima hikmat yang dari Tuhan Yesus, sehingga hidup kami sesuai dengan rancangan Bapa di surga. Tolong kami ya Tuhan Yesus, baik gembala, penatua, para pengerja, bahkan seluruh jemaat, memiliki iman dan memiliki hikmat yang daripada Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dahsyat dan luar biasa, ibadah yang berkenan pada Tuhan Yesus. Bahkan ada kuasa Tuhan Yesus yang menjawab setiap doa kami. Berkati telinga kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami, supaya kami menerima semuanya itu dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mungkin diganti dengan Pak Hadil.